Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwirisha dengan NIM akhir 103 dari kelompok 6 akan mereview kembali pembahasan materi tentang problem solving and creativity. Jadi yang pertama ada definisi menurut De Zurilla and Meide Olivers 2004. Nah, problem solving itu sendiri adalah upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai tujuan, tetapi solusinya tidak langsung terlihat karena informasi penting hilang atau kurang diperhatikan, serta adanya hambatan atau rintangan. Kemudian, ada komponen dalam setiap masalah. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3, ada the initial state, the goal state, sama the obstacle. The initial state ini keadaan atau kondisi awal atau real yang saat ini terjadi. Kemudian ada the goal state, nah itu target atau tujuannya dan biasanya kondisi ideal atau yang diharapkan. Kemudian ada the obstacle, itu rintangan atau hambatan untuk meraih tujuan. Kemudian memahami masalah. Nah, pentingnya memberi perhatian. Jadi setiap informasi menjadi suatu yang penting untuk diolah. Kemudian ada metode penyajian masalah. Nah, ini tuh informasi yang relevan, perlu disajikan secara tepat supaya working memory tidak terbebani. Kemudian ada situate and embodied cognition. Ini tuh situasi atau konteks dan gerakan motorik atau tubuh membantu untuk memahami suatu masalah. Kemudian ada metode penyajian atau menggambarkan masalah. Ini tuh ada 4, ada simbol. Simbol itu cara yang paling efektif untuk mewakili masalah abstrak. Kemudian ada matriks. Matriks ini adalah label yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi item. Nah, sebuah matriks ini adalah cara terbaik untuk melacak item. Kemudian ada diagram. Diagram ini yang membantu kita untuk merakit sebuah objek, jadi seperti membuat origami atau hierarki kelas tumbuhan. Kemudian ada gambar visual. Nah, gambar visual ini biasanya orang lain tuh lebih suka untuk memecahkan masalah dengan pendekatan visual ini. Misalnya kayak contohnya seperti membuat mind map. Kemudian strategi memecahkan masalah. Ini tuh ada lagi terbagi jenis strategi pemecahan masalah. Nah, itu dibagi 2. Ada algoritma sama heuristik. Algoritma ini proses memecahkan masalah dengan runtutan logika berpikir. Nah, terkadang tuh tapi kurang efisien karena membutuhkan cukup banyak waktu. Kemudian ada heuristik. Nah, heuristik ini cara memecahkan masalah dengan cepat yang lebih sering benar, tapi tidak selalu benar. Cara ini tuh tidak menganalisa masalah sampai ke akarnya, jadi tuh cenderung bersifat jangka pendek. Kemudian ada strategi memecahkan masalah heuristik. Nah, ini terbagi menjadi 3, ada the analogy approach. Nah, ini tuh solusi dari pengalaman sebelumnya. Kemudian ada the means and heuristic. Nah, ini tuh membagi masalah ke dalam submasalah. Fokusnya ini memperkecil jarak awal dan akhir. Kemudian ada the hill climbing. Nah, the hill climbing ini tidak memiliki info cukup sehingga cara cepat tapi belum tentu tepat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Yang pertama ada ahli, kemudian cara pandang, ketiga objek tetap, keempat penilaian. Kemudian expertise atau ahli ini terbagi lagi menjadi knowledge base, kemudian problem solving strategis, memory, speed and accuracy, dan metacognitive skill. Kemudian ada mental set. Nah, itu dibagi lagi menjadi 2, ada fixed mindset sama growth mindset. Fixed mindset ini cara pandang akan sesuatu yang sudah tetap, kaku, tidak fleksibel. Kemudian kalau growth mindset ini cara pandang bahwa sesuatu itu dapat berkembang, berubah lebih baik, tidak kaku dan cenderung fleksibel. Lalu kemudian ada gender stereotype and math problem solving. Nah, ini contohnya seperti perempuan yang sebelumnya mengerjakan tes diberikan pertanyaan mengenai identitas gender lebih rendah skor matematikanya dibandingkan perempuan yang sebelum mengerjakan tes tidak diberi pertanyaan mengenai identitas gender. Nah, hal ini karena ancaman dapat meningkatkan rangsangan sehingga mengganggu memori kerja yang dibutuhkan saat mengerjakan tugas sulit. Kemudian ada insight versus non-insight problem. Nah, insight ini mencari, mendapatkan, dan menggunakan strategi baru sehingga menjadi sebuah pembelajaran. Thinking out of the box.
perlu istirahat atau inkubasi supaya tiba-tiba terpikir ide baru. Nah, kalau non-insight ini menggunakan ingatan, analogi, dan strategi yang sering dipakai sehingga tidak memunculkan strategi yang baru. Kemudian ada kreativitas. Nah, kreativitas menurut Boden 2004, Weiss 2004, and Steinberg and Benziv 2001. Nah, ini tuh kreativitas adalah proses menemukan solusi yang baru untuk mencapai tujuan, berkualitas tinggi, bermanfaat atau berguna dan tepat. Kemudian kreativitas ini dibagi lagi menjadi 4 tahap proses. Menurut Wallace tahun 1926. Yang pertama ada persiapan. Persiapan ini memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkan ide-ide awal yang menentukan masa depan orang kreatif. Kemudian ada inkubasi. Inkubasi ini masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga ada iluminasi atau pencerahan. Ini tuh memperoleh insight dari masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada verifikasi atau menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Kemudian ada pendekatan kreatif. Dibagi menjadi 2 lagi. Ada divergent production, yaitu kreativitas diukur dari produknya. Kemudian ada investment theory of creativity. Ini tuh kreativitas merupakan sesuatu yang sudah tersimpan dalam bentuk kreativitas ini merupakan sesuatu yang sudah tersimpan dalam bentuk proses inteligensi, gaya intelektual, pengetahuan, kepribadian, motivasi, dan konteks lingkungan. Kemudian ada individual differences, itu intrinsic versus extrinsic motivation. Nah, ini ada 2 poin. Individu akan lebih kreatif apabila mengerjakan tugas yang dinikmati. Kemudian, tugas yang dinikmati cenderung menumbuhkan motivasi dari dalam diri atau intrinsic motivation. Mungkin itu saja penyampaian review materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.